Kalau saya dengan Ganjar itu elektabilitasnya 36%, lebih tinggi dari capres lainnya. Dua capres lainnya dengan asumsi Prabowo, dengan misalnya Erik, Anies dengan Muhaimin, saya dengan Ganjar. Saya tertinggi itu. Pilihan Bu Mega kepada saya itu kualitatif, bukan kuantitatif. Kan tidak menyebut hasil survei kan, Bu Mega menyebut ini penegak hukum, ini penolong wong cilik, ini pemberantas korupsi yang jalan itu kualitatif. Pengalaman di tiga lembaga itu kualitatif. Umpama kemarin saya mau langsung jadi cawapres, mungkin cawapres Pak Jokowi, mungkin sekarang udah selesai kan. Saya kemarin diminta jadi cawapres tapi tiba-tiba nggak jadi. Kenapa saya harus kecewa? Dulu Bung Karno itu sudah presiden malah diturunkan, tidak apa-apa. Menerima fakta politik itu. Saya nggak jadi apa-apa, cuma nggak jadi masuk gitu. Kalau Bung Karno dulu kan sudah di atas, presiden, panglima tertinggi, tiba-tiba dijatuhkan. Pak Harto 32 tahun jadi penguasa, dengan sangat kuasaan luar biasa, tiba-tiba dijatuhkan juga. Betapa sakitnya. Kalau saya untuk apa sakit? Saya belum pernah jadi apa-apa, cuma tidak jadi naik kan gitu. Menolak menurut Romo itu kan partai-partai. Golkar katanya karena saya ikut mengeluarkan dekret presiden. Padahal saya tidak pernah ikut-ikut dekret dan sudah diklarifikasi oleh Gus Dur dan oleh bukunya SBY gitu. Bahwa waktu Gus Dur rencana mengeluarkan dekret itu, saya yang tidak setuju. Jangan Pak Prabowo tahu itu dulu orangnya Prabowo kan gitu. Ya enggak apa-apa, itu politik. Jadi saya tahu bukan PDIP yang nolak saya. Cuma orang kemudian menuding gitu. Saya tahu persis bukan ada kaitannya. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun, 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Ya, pasti. Ganjar Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi kayak pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Pak Mahfud MD digandeng oleh Ganjar Pranowo untuk mendampingi sebagai cawapres. Jadi Pak Mahfud ini sosok yang lengkap. Dan orang juga tahu karakter, integritas, kemampuan akademiknya. Jadi ketika dia berdampingan dengan Ganjar Pranowo, orang kemudian tepuk tangan dan mengatakan ini pasangan ideal. Gue melihat pasangan ini keren banget. Bagi kita yang merindukan negara yang bersih, negara yang bebas korup, hukum yang ditegakkan sebagaimana adanya, kok susah ya cari pasangan yang kayak begini lagi? Ya, yang jelas kita ingin membangun Indonesia dengan lebih cepat, ya, dan kita ingin apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini baik kita teruskan. Yang kurang baik kita perbaiki, yang tidak baik kita tinggal. Dan tentu saja ada banyak isu baik transisi energi, hilirisasi yang mesti kita tuntaskan, dan kemudian ada problem politik pangan yang mesti kita pegang kedaulatannya. Tapi di ujung sana ada fakir, miskin, anak terlantar, dan mereka yang harus punya akses lebih banyak untuk dilakukan. Dan pemerintah yang bersih,
dengan digitalisasi yang kita lakukan untuk mencegah korupsi menjadi poin-poin penting perhatian kami berdua. Ganjar itu seperti Jokowi, dia striker, pekerja keras, dan punya visi besar. Ganjar harus dipasangkan dengan back dan kiper yang kuat dalam masalah hukum, sehingga gawangnya nanti nggak terus kebobolan seperti di era Jokowi. Jadi bisa dibilang Bu Mega itu nekat banget mencalonkan Profesor Mahfud MD jadi calon wakil presiden di saat namanya sendiri tidak populer. Disinilah saya harus angkat topi buat Bu Mega. Dia nggak mementingkan popularitas dalam mencalonkan Profesor Mahfud MD. Dia lebih mementingkan program ke depan yang lebih kuat untuk negeri ini. Dan coba perhatikan, Ganjar dan Mahfud MD itu bukan dari kalangan orang kaya. Mereka itu orang-orang biasa. Kalau Bu Mega mau, dia bisa aja pilih calon wakil presiden yang kaya raya, yang mau taruh uang triliunan rupiah supaya bisa berkuasa. Dan saya yakin, pasti banyak banget tokoh-tokoh negeri yang super kaya yang menjanjikan uang triliunan rupiah untuk biaya kampanye. Kalau Bu Mega mau pilih mereka jadi calon wakil presiden. Bu Mega malah milih Mahfud MD yang hartanya seupil dibandingkan Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Tapi Bu Mega milih Mahfud sebagai calon wakil presidennya Ganjar meski dia nggak punya uang dan tidak populer. Nekat kan? Saya pernah dengar orang berkata, Ganjar dan Mahfud itu orang baik. Dan orang baik pilih orang baik. Oh, saya setuju banget, bahkan ingin menambahkan, orang-orang baik harus mengawal orang baik. Saya pilih orang baik supaya negeri ini akan baik. Bagaimana dengan kalian? Bangsa ini banyak yang bertanya, mungkin berubah di ujung, mungkin berubah di tengah. Kenapa? Karena sudah terlalu sering kita ditunjukkan pada inkonsistensi. Kita sering ditunjukkan pada sikap berubah tengah jalan. Hari ini kita menyaksikan bangsa ini sedang memberikan contoh apa itu konsistensi, apa itu keteguhan, apa itu lisan dan perbuatan. Ketika kata-kata sering dipertanyakan, bangsa ini dalam situasi terombang-ambing. Perubahan yang dikirimkan dari ruangan ini adalah perubahan tentang kepercayaan, mengembalikan kepercayaan publik pada proses politik, mengembalikan kepercayaan publik pada para pemimpin-pemimpinnya. Insya Allah perjalanan panjang yang telah kita lewati hari ini memasuki babak baru yang insya Allah membawa kepada kebaikan bagi kita semua. Menghadirkan calon pemimpin negeri ini yang terbaik daripada yang baik-baik kita miliki di negeri ini. Calon presiden dan wakil presiden kita, Bung Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar, menghadapi berbagai cobaan. Kita juga menghadapi berbagai perasaan sinisme, ketidakpercayaan, keraguan. Seakan-akan kita dipaksa untuk percaya bahwa kita tidak mempunyai kapasitas, sekaligus tidak berdaya untuk memperjuangkan apa yang kita yakini. Anies Baswedan adalah yang terbaik dan paling baik-baik sebagai calon pemimpin di negeri ini. Alam semesta memberikan dukungannya kepada kita. Hingga betapa besarnya dan betapa beratnya rintangan itu, insya Allah kita akan mampu melewati itu, saudara semuanya. Kita akan mampu melewati itu, dan insya Allah kita akan membawa kemenangan kepada pasangan kita ini. Pasangan kita, amin. Pasangan kita, amin. Insya Allah. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat
apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Maka kalian pendukung saya, haram hukum yang membawa isu sara, haram hukum. Kita sudah lelah dengan isu itu. Kita menjadi bangsa yang terbelah. Dan untuk mengembalikan susah. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Nah, itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret, kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuman itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Siap kawal kasus Ahok, siap penjarakan Ahok, takbir, takbir, takbir. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Betul. Betul. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap. Tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lain. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang ke-Indonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies. Nasdem mengingatkan rakyat bahwa Anies kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Apakah ini rasis? Menurut saya tidak. Menurut saya justru ini nasionalis. Seperti di Pilkada DKI dulu, mereka juga getol ingatkan warga DKI bahwa Ahok itu Cina. Lihat, Cinanya Ahok selalu dibawa-bawa. Bahkan sampai terang-terangan ajak ganyang bantai Cina. Jadi sah-sah aja kalau Hasan Nasbi bilang Anies itu kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Lah mereka juga dulu begitu. Kalau Cina dianggap bukan pribumi, sementara Arab dianggap pribumi, itu baru namanya rasis. Rasis biadab itu. Kalau Cina bukan pribumi, Arab juga bukan. Hasan Nasbi cuma mengingatkan, pilih presiden yang pribumi saja. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi.
masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-BON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya udah kenyang dari DPRD tingkat 2, dari pengusaha, DPRD tingkat 2, bupati. Bupati itu paling kerja bener, paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portofolio saya lengkap sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif, tapi nggak usah andai-andai gitu kan. Tapi kalau saya hari ini jadi saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Ya Anda nggak usah khawatir. Kita nggak bisa hindari ada orang memanfaatkan soal SARA untuk kampanye, apalagi untuk menjatuhkan kita yang dikategorikan sebagai minoritas. Tapi bagi saya, ketika kita ada turun ke masyarakat, masyarakat juga bisa membaca, bisa merasakan mana yang tulus, mana yang tidak.
Jadi ada guyonan gini dari teman-teman saya, bahwa saya itu bukan cuma double minoritas, tapi triple. Artinya apa? Udah turunan Tionghoa, Kristen, dan katanya terlalu jujur di pemerintahan. Jadi itu nggak disukain. Ini triple katanya. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Pilihan Bu Mega kepada saya itu kualitatif, bukan kuantitatif. Kan tidak menyebut hasil survei kan, Bu Mega menyebut ini penegak hukum, ini penolong wong cilik, ini pemberantas korupsi yang berani. Itu kualitatif. Pengalaman berarti ya. Pengalaman di tiga lembaga itu kualitatif. Nah, tapi kalau bicara kuantitatif, itu kan sebenarnya survei itu relatif ya. Jadi ya kalah, menang gitu. Di dalam survei itu bisa berubah-ubah. Kalau saya misalnya, saya punya catatan nih Rifana ya tentang survei itu. Karena ada yang mengatakan Anda nanti mau bertarung sama-sama NU dengan Muhaimin. Ini yang survei yang akurat ini, yang terbaru ini. Misalnya ya, survei Alfara ini kredibel. Alfara Institute ya. Tahu ya Alfara. Ini kalau pasangan Mahfud dengan Ganjar itu tertinggi. Ini survei pertengahan Oktober tahun 2023. Ya, kalau saya dengan Ganjar itu elektabilitasnya 36%, lebih tinggi dari capres lainnya. Dua capres lainnya dengan asumsi Prabowo, dengan misalnya Erik, Anies dengan Muhaimin, saya dengan Ganjar, saya tertinggi itu. Tapi saya tidak percaya sepenuhnya pada survei. Oleh sebab itu saya tidak pernah memburu survei. Gitu. Jika selalu membaca hasil survei, tetapi masalah kualitatif itu lebih diutamakan daripada angka kuantitatif survei. Selalu beliau membaca katanya survei tiap hari siapa gitu. Tapi dia kualitatifnya. Ketika saya diumumkan kan nggak bicara survei sama sekali kan. Tapi saya sendiri memang tidak akan berambisi untuk menjadi apapun. Kemarin juga kan nggak pernah saya ingin jadi apa gitu. Besok juga tidak, ya tugas gitu. Masa kalau itu pertimbangannya ya enggak apa-apa juga malah. Itu kan hak masing-masing partai ya. Kan sama juga dulu isunya ketika saya enggak jadi tahun 2019 katanya karena Golkar itu khawatir kalau Pak Mahfud jadi nanti kalau Wapres itu biasanya Wapres di Golkar hilang ke peluang, P3 kurang ini juga PKB kurang. Perjalanan hidup manusia itu, terutama kalau menyangkut urusannya dengan orang banyak itu sudah diskenariokan oleh Tuhan. Kalau saya selalu begitu. Itu kalau kemarin saya gagal ya karena Tuhan belum menghendaki waktu itu. Saya punya banyak pengalaman yang itu. Ketika saya tidak ingin menjadi sesuatu dulu tiba-tiba menjadi sesuatu. Misalnya waktu saya jadi Menhan, saya sendiri tidak nyangka gitu tiba-tiba presiden ngangkat saya jadi Menhan. Ketika saya jadi ketua MK juga itu hal yang luar biasa karena sebelumnya saya sebenarnya ingin menjadi menterinya zaman SBY. Saya ikut kampanye SBY dan Pak SBY ketemu dengan saya sampai 4 kali. Pokoknya kalau saya presiden Pak Mahfud menteri. Tapi begitu presiden terpilih saya tidak masuk ke kabinet itu. Tetapi saya dapat yang lebih besar dari kabinet. Sama dengan ini, seumpama kemarin saya mau langsung jadi cawapres, mungkin cawapres Pak Jokowi, mungkin sekarang udah selesai kan? Karir politik saya selesai. Tapi mungkin Tuhan ingin, udahlah kamu tunda dulu dah. Nanti sekarang jadi Menko Polhukam dulu biar bahanmu untuk menjadi wapres lebih banyak, kamu ikut tahun 2024. Mungkin Tuhan begitu. Sehingga saya menganggapnya ya itu ya skenario Tuhan. Nah lebih dari itu, yang menyangkut soal emosional, saya pikir begini ya. Saya kemarin diminta jadi cawapres tapi tiba-tiba enggak jadi.
Kenapa saya harus kecewa? Dulu Bung Karno itu sudah presiden, malah diturunkan, tidak apa-apa. Menerima fakta politik itu. Saya nggak jadi apa-apa, cuma nggak jadi masuk gitu. Kalau Bung Karno dulu kan sudah di atas. Presiden, panglima tertinggi, tiba-tiba dijatuhkan. Pak Harto 32 tahun jadi penguasa, hubungan sangat kuasaan luar biasa, tiba-tiba dijatuhkan juga. Betapa sakitnya, kalau saya untuk apa sakit? Saya belum pernah jadi apa-apa, cuma nggak jadi naik kan gitu. Nah tiba-tiba pelan-pelan ditarik lagi ke dunia politik. Mula-mula ya saya aktif di kampus ngajar, lalu presiden kemudian membawa saya ke BPIP. Nah di situ saya mulai aktif lagi dekat dengan Bu Mega dan seterusnya. Malah dari BPIP saya ditarik menjadi Menko Polhukam gitu aja. Itu kan jalan Tuhan juga. Saya tidak pernah melamar, tidak pernah minta diangkat atau apa gitu. Kalau Bu Mega malah pada waktu itu yang sudah merekom menyatakan, saya sudah punya presiden, silakan jawapresnya. Yang menolak menurut Romi itu kan partai-partai. Golkar katanya karena saya ikut mengeluarkan dekret presiden, padahal saya tidak pernah ikut-ikut dekret dan sudah diklarifikasi oleh Gus Dur dan oleh bukunya SBY gitu, bahwa waktu Gus Dur rencana mengeluarkan dekret itu saya yang tidak setuju bersama banyak panglima dan sebagainya. Yang setuju itu waktu itu hanya Baharudin Lopa di dalam rapat itu bersama Alwi Shihab gitu. Saya termasuk yang tidak setuju dan ketika dekret itu keluar saya tidak ada di Jakarta juga. Tapi itu katanya yang dijadikan alasan. Itu dulu membubarkan Golkar. Tapi enggak apa-apa, itu soal politik. Partai lain karena ingin partainya ada apa yang menjadi calon. Ada yang katanya Pak Mahfud tuh dulu, nah ini kata Romi ya, si Partai Demokrat katanya Pak jangan Pak Mahfud tuh dulu orangnya Prabowo kan gitu. Ya enggak apa-apa, itu politik. Jadi saya tahu bukan PDIP yang nolak saya. Cuma orang kemudian menuding BPP. Saya tahu persis bukan, nggak ada kaitannya. Anda siap enggak menendak politisi? Pertanyaan berikutnya dari para pelaku bisnis kepada saya itu, siap enggak Bapak menendak birokrasi? Karena begini Pak, ini para pelaku bisnis yang saya kumpulkan. Bapak berani enggak? Saya bilang, kenapa? Ini loh, kami ini pelaku bisnis serba salah di Indonesia hukumnya. Kalau kamu punya satu proyek, itu harus nyuap. Kalau tidak nyuap, perusahaan bisnis kami mati. Tapi kalau kami nyuap, ketahuan, kami dipenjarakan. Sehingga kami perlu penegakan hukum yang jelas gitu. Oleh sebab itu, mereka katakan, Pak Mahfud, kami mohon kalau jadi pejabat lagi atau lebih naik lagi. Yaitu birokrasinya dibenahi. Karena kami ini investor, para pelaku ekonomi ini kalau nggak nyuap dibunuh, tapi kalau nyuap ditangkap. Terus kami mau apa gitu? Harus ada kepastian hukum. Maka ke atas saya bilang ke depan itu jaminan kepastian hukum dan penegakan hukum bagi investasi dan penindakan. Ya, saya kira Bu Mega juga adalah semangatnya itu agar ditertibkan. Politisi-politisi itu ditertibkan. Karena PDIP menurut Bu Mega harus menjadi contoh sebagai partai yang bersih, anti korupsi dan penegakan hukum. Nah itu pesannya kepada saya, oleh sebab itu ya tetap saja akan saya lakukan seperti yang selama ini bisa saya lakukan. Tapi sebenarnya kalau soal itu sih bisa lebih mudah diatasi kalau kita mampu berkomunikasi dengan baik dengan ketua-ketua partai untuk mari kita tertibkan bersama gitu ya. Itu mungkin yang akan saya mulai. Yang lebih penting itu sebenarnya gini loh. Penegakan hukum itu di tengah masyarakat sekarang ada dua hal, di atas dan di bawah. Di atas itu sekarang kepastian investasi dan pembangunan ekonomi itu terganggu karena apa? Karena di sini ada mafia hukum di kalangan pengusaha dan penguasa. Orde Baru itu jatuh karena kayak gitu-gitu. Gitu. Lalu terus sesudah ini mau diperbaiki tidak mudah. Nah ke depan kita sudah tahu masalahnya di sini. Begitu loh. Jadi bukan kayak tendensius kalau mengatakan Pak Jokowi gagal sebelumnya. Berapa tahun kita? Ya. Yang berhasil itu mengatasi ini Pak Harto jatuh, baru periode pertama Pak Jokowi, lalu periode pertama pemerintahan
Gus Dur dan Bu Mega itu sampai 2004 itu kan tidak ada kan korupsi. Coba cari. Yang kayak gitu-gitu kan tidak ada. Itu mulai sesudah tahun 2004 dan seterusnya. Gitu, sehingga sulit diperbaiki gitu. Jadi itu tuh sudah puluhan tahun tidak bisa you katakan wah ini jangan Pak Jokowi, itu sangat tendensius. Pak Jokowi harus dikatakan sudah cukup bagus usahanya untuk melakukan itu. Terbukti meletakkan saya juga di situ. Saya sama Mas Ganjar tuh punya kimia politik dan mimpi yang sama. Tidak akan mungkin saya berebutan dengan Mas Ganjar. Tidak mungkin pula saya saling menghindar atas tugas dengan Mas Ganjar. Misalnya ini ya, kalau ini panas, kamu menghindar, saya menghindar. Kalau ini empuk, dua-duanya rebutan. Bagi saya tidak ada tuh dengan Mas Ganjar. Oleh sebab itu, kemarin kami itu kan deklarasinya di patung Soekarno-Hatta, ya kan? Yang satu organisator, yang satu penguat persatuan gitu ya. Satu integrasi, orientasinya integrasi penguatan kekuatan itu Bung Karno, sedangkan Bung Hatta itu administratornya agar ide ini bisa dijalankan, kan itu kan. Nah saya rasanya kok seperti itu bagus ya. Ketika saya kemarin deklarasi di ini, dan saya sudah lama kenal Mas Ganjar, tidak pernah rebutan tugas juga. Saya dulu di Balik bersama, di DPR bersama. Jokowi itu melihat juga saya punya potensi dan tidak pernah against berita-berita tentang penyebutan saya di situ. Jadi menurut saya dengan Pak Jokowi baik. Tetapi apapun kita akan terus maju. Ya Allah mendukung lah. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengusung khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengusung khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh, dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar.
Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan